Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita di sini akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan kita ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 27 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada.
Terimalah madah pujian, Yesus sabda keselamatan. Kau selami lubuk hati, hidup kami kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak, malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku, perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku, dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku.
Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunuh, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi Garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan kerta ancaman-Mu, ya Tuhan. Di hadapan semburan nafas-Mu, Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengganjar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan.
dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia, dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati, dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari kitab Ayub bab 32 ayat 1-6 dilanjutkan dengan bab 33 ayat 1-22. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar, lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel, orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara.
Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibuat dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tengkananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal ke-21. Hal hati remuk redam. Jika kita lebih sering memikirkan ajal kita daripada berkhayal tentang umur panjang, niscaya kita akan lebih giat berusaha supaya dapat maju. Bila mana kita mau memikirkan lebih dalam hukuman-hukuman neraka atau api penyucian yang nantinya akan datang, maka saya percaya bahwa kita dengan suka hati akan menerima segala kesukaran dan kesakitan, serta tidak akan mundur jika menghadapi kekerasan. Tetapi karena pikiran-pikiran itu kurang meresap di dalam hati kita, dan karena kita masih suka dipuji dan disanjung-sanjung, maka kita tetap dingin dan lemah dalam hal kerohanian. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan doa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara-saudara, kita memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus, supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berakhir.
Marilah berdoa bagi pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Semoga pertikaian ini segera berakhir. Marilah kita doakan juga memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang pada saat ini sedang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan mematahkan belenggu dosa tersebut serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Marilah kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.